Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali bertatap maya di Zoom meeting mata kuliah pembelajaran terpadu. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-12 berarti ya. Pertemuan ke-12 materi kelompok 8 mengenai model pembelajaran terpadu integrated. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana terpadu integrated itu, terus selanjutnya kelebihan kekurangan, dan juga implementasi dalam RPP-nya seperti apa. Nanti materinya itu digabungkannya seperti apa. Nah, sebetulnya integrated ini tuh sama dengan share, yang dua itu yang ada, kalau kalian tahu diagram Venn tuh ada irisannya. Nah, integrated juga gitu, tapi lebih dari dua gitu ya. Kalau di gambarnya itu di forganti itu empat bulatan, tapi di dalamnya itu ada irisan-irisan dari setiap mata pelajaran atau dari setiap disiplin ilmu keempat itu. Jadi akan diuraikan bagaimana keterpaduannya itu diintegrated dan bagaimana dan contohnya ya, dan contohnya itu apa. Nah, sebelum kita memasuki ke kelompok 8, ini yang belum absen masih ada yang belum absen, silakan untuk absen terlebih dahulu sebelum masuk ke Zoom meeting ya, biar nanti absennya tidak terkendala juga. Oke. Oke, kita langsung aja ke kelompok 8. Moderatornya siapa? Devi. Iya, Bu, betul. Oke, silakan Devi untuk memandu presentasi, terus nanti penjelasan RPP dan juga tanya jawab ya. Ya, Bu, izinkan saya untuk masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi pada hari ini. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah udah muncul semuanya? Ya. Sudah. Di slideshow aja. Oke, sudah. Langsung saja, di sini kami akan menjelaskan tentang simulasi pembelajaran terpadu model integratif oleh yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Siti Mariam Rohimah, SPD MPD. Di kelompok 8 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Devi Agustina Nur Aini dengan NPM 205060173. Ada Tarisa Artamevia dengan NPM 205060185. Ada Priska Patricia dengan NPM 205060198. Natasha Kamilia dengan NPM 205060199. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang pembelajaran integrated. Pembelajaran terpadu model integrated merupakan pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran dengan memprioritaskan konsep-konsep keterampilan dan sikap yang dapat dipadukan dari masing-masing mata pelajaran. Ini dijelaskan oleh kalangan dan muda pada tahun 2015. Nah, di sini ada yang namanya model integrated, dikatakan juga sebuah model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan kegiatan pembelajaran di dalam semua bidang pengembangan meliputi aspek kognitif, sosial, emosional, bahasa, moral, nilai-nilai agama, fisik, motorik, dan seni. Semua bidang pengembangan tersebut dijabarkan ke dalam kegiatan pembelajaran yang dipusatkan pada satu tema sehingga pembelajaran menjadi terpadu. Model ini diusahakan dengan cara membangun mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan konsep dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata kuliah.
Mungkin presentasi dari saya cukup dan dilanjutkan oleh teman saya, Tarisa. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran integrated. Model pembelajaran terpadu integrated menggunakan pendekatan antar mata pelajaran dengan cara menggabungkan beberapa mata pelajaran, yaitu dengan menetapkan prioritas dari kurikulum dan menemukan keterampilan, konsep dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. Ciri khusus integrated adalah memadukan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi inti topiknya sama. Selanjutnya, pertama kali, guru menyeleksi konsep-konsep, keterampilan, dan sikap yang diajarkan dalam satu semester dari beberapa bidang studi. Selanjutnya, dipilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara berbagai bidang studi. Pada model ini, terdapat tim teaching yang berasal dari beberapa mata pelajaran berbeda, namun memiliki tema yang tumpang tindih atau overlap. Menurut Fogarty tahun 1991. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini ada kelebihan model pembelajaran integrated. Yang pertama, adanya kemungkinan pemahaman antar bidang studi. Karena dengan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide-ide penemuan lain. Satu pelajaran dapat mencakup banyak dimensi, sehingga siswa dapat diperkaya dan berkembang. Nah, yang kedua ini ada satu pelajaran dapat mencakup banyak dimensi, sehingga siswa menjadi kaya akan pengetahuan dari apa yang telah diajarkan guru melalui model integrated. Yang ketiga, memotivasi siswa dalam belajar. Nah, yang terakhir ada tipe terintegrasi, juga memberikan perhatian pada berbagai bidang yang penting dalam satu saat. Tipe ini tidak memerlukan penambahan waktu untuk bekerja dengan guru lain. Dalam tipe ini, guru tidak perlu mengulang kembali materi yang tumpang tindih, sehingga tercapailah efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, jika sebelumnya kita sudah tahu tentang kelebihan model pembelajaran integrated, di sini ada kekurangan model integrated. Yang pertama yaitu terletak pada guru. Guru harus menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang diprioritaskan. Yang kedua, tipe ini memerlukan tim antar bidang studi, baik dalam perencanaannya maupun pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu pengintegrasian kurikulum dengan konsep-konsep dari masing-masing bidang studi menuntut adanya sumber belajar yang beraneka ragam. Dan yang terakhir, dalam penerapannya, model pembelajaran integrated ini sulit diterapkan secara penuh. Selanjutnya. Di sini langkah-langkah penerapan model pembelajaran integrated yang pertama adalah kegiatan awal atau pembukaan. Tujuan dari kegiatan membuka pelajaran yang pertama adalah untuk menarik perhatian siswa yang dapat dilakukan dengan cara seperti meyakinkan siswa bahwa materi atau pengalaman belajar yang akan dilakukan berguna untuk dirinya, melakukan hal-hal yang dianggap aneh bagi siswa, melakukan interaksi yang menyenangkan. Yang kedua yaitu menumbuhkan motivasi belajar siswa, yang dapat dilakukan dengan cara seperti membangun suasana akrab sehingga siswa merasa dekat. Misalnya, menyapa dengan berkomunikasi secara kekeluargaan, menimbulkan rasa ingin tahu, misalnya mengajak siswa untuk mempelajari suatu kasus yang sedang hangat dibicarakan,
menyesuaikan materi atau pengalaman belajar yang akan dilakukan dengan kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan, yang dapat dilakukan dengan cara seperti mengemukakan tujuan yang akan dicapai, serta tugas-tugas yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan. Menurut Sanjaya tahun 2006. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya mungkin Tasyanya lagi kendala sinyal dan akan dibacakan oleh Tarisa. Silakan. Baik, yang selanjutnya ada kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan kegiatan pokok dalam pembelajaran. Dalam kegiatan inti dilakukan pembahasan terhadap tema dan subtema melalui berbagai kegiatan belajar dengan menggunakan multi metode dan media, sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Pada waktu penyajian dan pembahasan tema, guru dalam penyajiannya sehendaknya lebih berperan sebagai fasilitator. Menurut Al-Wasilah tahun 1988. Selain itu, guru harus pula mampu berperan sebagai model pembelajar yang baik bagi siswa. Artinya, guru secara aktif dalam kegiatan belajar berkolaborasi dan berdiskusi dengan siswa dalam mempelajari tema atau subtema yang sedang dipelajari. Nah, yang selanjutnya ada kegiatan akhir. Untuk kegiatan akhir dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, serta keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya, mengetahui tingkat keberhasilan siswa, serta keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Cara yang dapat dilakukan guru dalam menutup pembelajaran adalah meninjau kembali dan mengadakan evaluasi pada akhir pembelajaran. Dalam kegiatan meninjau kembali dapat dilakukan dengan merangkum inti pelajaran atau membuat ringkasan. Sedangkan dalam kegiatan evaluasi, guru dapat menggunakan bentuk-bentuk mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide-ide baru pada situasi lain, mengekspresikan pendapat murid sendiri, atau mengerjakan soal-soal tertulis. Menurut Hadi Subroto dan Herawati pada tahun 1998. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Baik, untuk presentasi pada kelompok 8 sudah selesai dan dipersilakan untuk rekan-rekan untuk jika ingin bertanya, dipersilakan.
Tadi keterpaduan materinya sudah belum, contoh keterpaduan materinya? Oh, ini ya Bu, RPP-nya ya di share screen ya Bu. Ya. Oh, iya Bu, bentar. Lupa. Implementasi dari model terpadu itu kalau di materinya seperti apa gitu? Oh iya Bu, izin share screen lagi ya teman-teman. Baik, untuk contoh pembelajaran rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, kami mengambil salah satu contohnya terkait tadi bahwasannya pembelajaran terpadu model integrate merupakan pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran dengan memprioritaskan konsep-konsep, keterampilan, dan sikap yang pada dipadukan. Nah, jadi di sini kami mengambil dari kelas 2 dengan topik hidup bersih dan sehat. Dengan subtemanya hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, di sini kami memuatkan terpadunya dengan bahasa Indonesia dan SPDP. Di sini kita bisa lihat kompetensi intinya. Silakan dilihat sendiri. Lalu di sini juga ada kompetensi dasarnya. Jadi ini ada 2 muatan. Yang pertama dari bahasa Indonesia dengan KD. DP-nya keluar ya? Iya Ibu, maaf tadi. Iya, sinyalnya ya. Ada yang nelpon Bu, maaf. Diulangi lagi ya. Ini share RPP-nya. Nah, kita lihat juga kompetensi dasarnya di KD 3.4, lalu itu tentang bahasa Indonesia. Lalu di sini ada muatan SPDP-nya. Di sini kan indikator pencapaiannya itu menyebutkan urutan dengan langkah-langkah cuci tangan dengan benar sebagai wujud hidup sehat. Lalu di muatan SPDP-nya dengan indikatornya menyanyikan dengan memperhatikan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Di sini ada terkaitan dengan pembelajaran terpadu integratifnya. Lalu tujuannya bisa dibaca sendiri oleh rekan-rekan. Lalu ada materinya juga, yaitu bahasa Indonesia, yaitu menyusun kalimat langkah-langkah mencuci tangan. Dan di sini juga SPDP-nya, yaitu menyanyikan lagu tentang mencuci tangan. Dengan ada pendekatan model dan metodenya, pendekatan pembelajarannya dengan saintifik, model pembelajarannya yaitu menggabungkan tematik pembelajaran terpadu, fokus pada model keterpaduan, integrate, dan PBL yaitu problem based learning. Langkah-langkah sintaknya, yang pertama ada keterkaitan dan keterhubungan antar mata pelajaran, lalu memberikan penghargaan dan membangun motivasi. Metode pembelajaran stimulusnya diskusi tanya jawab. Lanjut dengan adanya media dan sumber pembelajaran. Ini bisa dilihat oleh rekan-rekan semuanya. Lalu ada kegiatan pembelajarannya. Sebelumnya izin bertanya Bu, kegiatan pembelajarannya cukup dilihatkan saja atau dibacakan Bu? Diperlihatkan aja. Tadi ini sama dengan yang di PPT kan? Iya Bu. Ya, terima kasih Bu. Mungkin bisa dilihat ya rekan-rekan apa perbedaannya dari RPP sebelumnya. Di sini dilihat ya dari integritasnya, dari modelnya. Mungkin lanjut aja, jikalau masih ingin penasaran kan dari kelompok kami sudah meng-sharekan di grup juga, bisa dilihat
ulang. Lalu lanjut ada penilaiannya, juga bisa dibaca. Di sini kami memperlihatkan penilaian sikap, ada lembar observasi penilaian sikap sosial, penilaian pengetahuan, lanjut ada penilaian keterampilan. Di sini ada remedial dan pengayaan. Remedial di sini untuk mengevaluasi kegiatan penilaian harian. Lalu pengayaannya, apabila masih tersisa waktu, guru membahas kembali materi hari itu untuk menguatkan wawasannya dan memahamkan peserta didiknya. Mungkin segitu dari RPP dari kelompok kami. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau itu RPP-nya berarti tadi itu tematik atau terpadu? Tadi soalnya Devi bilang tematik ya. Kalau tematik webet berarti kan? Salah, Bu. Terpadu, Bu. Terpadu. Jadi bukan tema. Bukan, Bu. Atau tematik terpadu yang tadi. Soalnya ada temanya. Tematik terpadu yang mengkolaborasikan dua mata pelajaran. Oh, itu 2 mata pelajaran? Kan itu, Bu, bahasa Indonesia sama SPDP. Oh. Kalau integrate, kalau dua itu kayak ini ya, share dia. Kalau contohnya nggak ada yang 3 atau 4? Yang diambil cuma yang 2 aja, yang itu. Nggak ada yang 3 atau 4 mata pelajaran? Iya, Bu, nggak ada. Oke. Silakan yang lain, ada yang mau ditanyakan? Atau mau bertanya mungkin tadi bedanya tematik sama terpadu. Soalnya tadi RPP-nya tematik terpadu ya. Kalau Ibu tanya bedanya tematik sama terpadu apa? Devi dan teman-teman ya, dan Priska, terus siapa tadi? Tarisa ya. Bedanya apa atau sama aja? Beda, Bu. Kalau tematik kan dia menyatukannya dijadikan menjadi satu tema. Kalau terpadu itu digabungkan antara materinya, tapi tidak berbentuk tema. Berarti contoh yang tadi, yang kelompok 8 apa? Tematik. Contoh RPP kelompok 8 tadi apa, Friska? Contoh RPP yang barusan, Bu. Ya. Berarti tematik, Bu, karena ada tema. Jadi bukan terpadu. Kalau contoh terpadu gimana? Atau yang tadi juga terpadu? Contoh yang tadi terpadu bukan, Priska? Yang buatnya sama-sama kan ya? Iya, Bu. Kalau menurut ya. Kalau menurut Devi? Sebentar, Bu. Priska
Devi, terus siapa lagi tadi? Tarisa mana ya? Tarisa, satu lagi Natasha, Bu, tadi, presentasi iya, ya? tadi itu susah masuknya, Ibu. Oke, Natasha. Tadi Natasha ikut buat RPP kan? Ikut. Ya, menurut Natasha RPP-nya itu udah RPP terpadu atau belum? Kalau ya Ibu sebelumnya maaf off cam soalnya lagi hujan. Kalau menurut aku terpadu soalnya mengaitkan 2 mata pelajaran, Apa yang dikaitkannya? bahasa Indonesia sama SBP. Kaitannya dalam apa? Keterkaitan materinya dalam apa? Bentar, Bu. Oke, tadi Devi mau menambahkan ya? Oh iya Ibu, kalau menurut Devi sama kayak Natasha, terus kenapa disebut bisa terpadu? Karena memang ada keterkaitannya dalam, semisal kan tadi di indikatornya itu di bahasa Indonesia kan disuruh, mana sih, bentar. Sebentar Bu. Jadi ada keterkaitannya gitu Bu. Jadi bisa digabungkan. Kalau misalnya tematik itu kan menjadikan satu gagasannya gitu loh Bu. Kalau tadi coba yang diterpadukan materinya apa? Di bahasa Yang itu Bu, Indonesia kayaknya apa? yang cuci tangan kan kalau bahasa Indonesianya ngejelasin cuci tangan gini-gini. Kalau buat SBP-nya sambil kayak nyanyi sambil cuci tangan. BDP-nya praktek gitu. Iya, Bahasa Indonesianya teori gitu. iya Bu. Oke, jadi yang terpadunya cuci tangan. Tapi itu tadi jadi bisa dibuat tematik. Menurut kelompok 8 kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Tadi temanya tuh hidup sehat ya? Kalau nggak salah tadi tulisan temanya tuh hidup sehat ya. Jadi bisa dibuat tematik nggak yang terpadu tadi menurut kalian? Halo? Bisa nggak, Devi? Nggak apa-apa, pendapat aja. Kan kalian ini kan mempelajari tentang terpadu kan, dan tematik udah pernah kita pelajari juga kan. Bentar Bu, bentar. Karisa mau jawab boleh? Bisa Ibu kayaknya karena tadi dalam RPP itu ada tema yang dikaitkan dengan beberapa mata pelajaran. Bisa kayaknya gitu ya. Kenapa kayaknya? Belum pasti. Oh, belum pasti, jadi bisa tidak atau iya gitu ya. Tapi kan itu kalian buat ambil dari Kurtilas kan? RPP itu? Iya kan? Iya, Bu. Ngambil dari salah satu kurikulum di kelas berapa tadi? Kelas 4 ya? Kelas Ya. 2, Bu. Oh, kelas 2. Oke. Kelas 2. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum Ibu bahas ini?
Ya, sambil berjalan aja ya, siapa tahu nanti ada yang mau ditanyakan. Ya, nah tadi memang contohnya itu kan depannya tema ya, tapi dicontohkan di terpadu, di integrated. Sebetulnya integrated itu nggak ada tema ya. Jadi karakteristik integrated tadi yang sudah dibahas itu keterpaduan materi dari masing-masing mata pelajaran misalnya ya, tadi ada mata pelajaran bahasa Indonesia sama SBDP, tapi memang harusnya lebih dari 2. Kalau 2 jadinya shared itu yang 2 ada irisan gitu, diagram Venn gitu ya. Nah kalau integrated dibuat minimal 3 atau 4 gitu ya, jadi ada irisan dari masing-masing mata pelajaran itu. Nah, keterpaduannya itu yang tadi materi misalnya tadi tentang cuci tangan dipelajari di bahasa Indonesia dan di SBDP. Betul, itu keterpaduannya. Tapi pertanyaannya tadi karena memang tematik juga ya, ternyata memang bisa dibuat tematik. Tematik di tadi hidup sehat ya kan, temanya salah satunya hidup sehat. Memang kalau kita lihat kurikulum 2013 itu memang kurikulumnya itu tematik terpadu, artinya menggabungkan antara Webed dan juga integrated. Jadi tematik itu bisa aja tidak terpadu, tapi di kurikulum 13 itu tematiknya terpadu. Contoh tematik itu kan sebetulnya kita bisa menggabungkan beberapa mata pelajaran tapi dalam satu tema. Misalnya kalau kelas 2 atau kelas 1 misalnya temanya kegiatanku misalnya. Kan kegiatannya itu ada kegiatan di rumah, ada di sekolah, ada di masyarakat misalnya. Itu kan beda-beda ya. Bahkan tidak ada hubungan satu sama lain misalnya, tapi di dalam satu tema kegiatanku itu bisa kita ambil Webed gitu ya. Kita buat tema kegiatan itu gitu. Tapi kalau terpadu itu harus ada hubungan satu sama lain. Kegiatan-kegiatan itu harus ada hubungan satu sama lain gitu. Misalnya kalau di rumah membantu orang tua gitu. Itu membantu orang tua tuh harus kita lihat sudut pandang dari PKN-nya seperti apa, dari bahasa Indonesianya harus seperti apa misalnya. Atau dari SPDP bisa, atau misalnya kegiatan lain gitu. Nah, itu terpadu gitu. Jadi tematik itu bisa tidak terpadu juga, tapi bisa juga terpadu. Nah, yang tadi dicontohkan kelompok 8 itu kebetulan terpadu, tapi yang bisa dibuat tematik juga gitu. Jadi tematik terpadu. Memang di buku kurikulum 2013 itu mengambilnya tematik terpadu. Tuh, jadi cukup mudah untuk mengambil contoh integrated, contoh terpadu, karena memang di kurikulum sekarang sudah dipadukan satu sama lain materinya, meskipun dibungkus lagi dalam satu buah tema untuk lebih memudahkan siswa mengimplementasikan langsung pembelajaran di kelas menjadi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, diimplementasikan langsung. Seperti itu ya. Jadi contoh yang tadi kalau ditanya terpadu, ya ada yang dipadukan materinya, yang ada yang sama, ada yang irisannya. Tapi kalau ditanya lagi tematik, bisa. Jadi itu materi tadi itu tematik terpadu. Jadi dibuat tema bisa, diterpadukan juga bisa. Begitu ya. Jadi kalau mau ngambil terpadunya aja, coba yang dipadukan tapi jangan dibuat tema gitu. Dipadukan aja materinya, tapi tidak perlu dibuat tema, itu bisa terpadu aja gitu. Tapi kalau tematik terpadu ya tadi contohnya berarti. Jadi kalau contoh integrated tadi kurang pas, kalau sekarang kan bahasanya masih integrated aja ya, nggak ada tematik terpadu. Jadi contohnya tadi kurang pas karena masih ada tematik gitu. Tapi kalau mau tematik terpadu itu betul. Begitu ya, kira-kira kelompok 8 bisa dipahami nggak maksud Ibu? Maksudnya biar teman-temannya bisa melihat perbedaan dengan yang lain gitu. Jadi tidak tema terpadu itu ternyata tematik padahal enggak gitu. Terpadu itu terpadu tematik, tapi terpadu dan tematik bisa disatukan jadinya tematik terpadu gitu. Gitu ya, Devi, gimana? Ya, Bu, paham. Ya, oke ya. Rizka, terus Tarisa, dan Natasha. Dipahami nggak maksud contoh tadi itu?
Dipahami, Bu. Terima kasih. Pahami, Bu. Ya, gitu ya. Jadi yang lain juga nanti jangan sampai menganggap integrated itu tematik, bukan ya. Integrated itu beda dengan tematik ya. Ciri khas integrated itu ya tadi keterpaduan materinya itu ada irisan dari memang yang sampai saat ini yang paling efektif itu yang terpadu gitu, karena memang ketika digabungkan atau dipadukan mata pelajaran satu dengan yang lainnya kita dapat melihat pembelajaran itu lebih bermakna gitu. Ternyata satu kegiatan itu kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang gitu. Makanya terpadu ini sangat cocok diterapkan di kelas bawah gitu. Karena di kelas bawah kan mereka kontekstual ya, siswanya yang dipelajari itu harus bisa lihat atau mereka kerjakan juga di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi mereka belum bisa berpikir secara abstrak, makanya harus konkret gitu biasanya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan, belum ada yang bertanya ini ke kelompok 8 berarti ya, ke kelompok 8. Sarah, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu, tapi untuk yang integrating itu hampir sama kayak 3D, Bu. Jadi lebih dari 2 mata pelajaran, terus minimalnya 3 dan 4 mata pelajaran, ya Bu. Jadi hampir sama atau gimana ya Bu? Oke, dengan 3D itu kemarin ya? Iya Bu, pekan kemarin. Pekan kemarin. Nah, kalau integrated itu kan materi ya. Kalau 3D itu kelompok 7 coba bahasnya kemarin apa? Kalau 3D itu keterampilan yang dipadukan, bukan materi. Jadi keterampilan dari setiap mata pelajaran itu dipadukan minimal 3 atau 4 gitu. Jadi kayak keterampilan itu dulu apa ya? Lupa Ibu. Ya, itu Sarah ya, kelompok 3D Sarah. Iya Bu. Nah, 3D itu kemarin bahas apa? Keterampilan yang dipadukan? Iya Bu, keterampilannya. Ya, kalau 3D itu kan keterampilan, kalau ini materi pokok. Kalau integrate itu materi pokok. Nah, misalnya kalau di 3D itu misalnya ada di IPA ada keterampilan sains, misalnya di matematika ada keterampilan berhitung, misalnya di bahasa Indonesia ada keterampilan membaca. Nah, itu digabungkan dalam satu pembelajaran. Ternyata sains itu berhubungan dengan keterampilan membaca di bahasa Indonesia gitu kan, ada yang atau menulis bahasa Indonesia, dan keterampilan menghitung di dalam matematika misalnya. Nah, itu gabungan keterampilan dari 3 atau lebih disiplin ilmu gitu. Kalau 3D itu apa ciri khasnya keterampilan yang digabung. Kalau integrate itu materi pokoknya digabung dan dicari irisannya sama. Irisan materi pokoknya itu apa, mengenai apa. Oh iya Bu, paham. Kemarin juga di pekan kemarin di Traded itu kan kelompok sekarang ngambilnya mata pelajaran bahasa Indonesia, PPKN sama IPS. Terus jenis keterampilannya itu ada keterampilan berpikir, sosial, bekerja sama, pengorganisasian, belajar, sama kecerdasan ganda. Ya. Jadi udah betul ya Bu, berarti. Betul. Ya, itu kan kalau nggak salah di buku Forganti juga ada keterampilan apa yang direkomendasikan untuk digabung ya. Nanti misalnya keterampilan berpikirnya itu apa, keterampilan sosialnya itu apa, gitu kan? Keterampilan ada nggak, nemu nggak itu daftar keterampilannya? Nemu Bu. Itu tuh termasuk karakteristik 3D gitu Bu. Ya, betul. Ya, jadi nanti kalau mau pakai 3D, kita tinggal mengacu ke keterampilan itu, terus kita ambil kan salah satu keterampilan dari masing-masing keterampilan tadi kan? Iya, Bu. Ya, terus nanti kita gabungkan di mata pelajaran apa gitu. Tapi untuk mata pelajarannya sama kayak integrate harus minimal 3 atau 4 mata pelajaran, Bu? Enggak, yang penting keterampilan sih. Kalau di integrated, kalau di 3D yang penting keterampilan. Kalau di integrated tuh disiplin ilmu
Gitu. Jadi itu yang berbeda-bedanya itu kalau di 3D itu keterampilannya, kalau disiplin ilmunya bisa sama gitu, bisa sama bisa beda gitu. Tapi biasanya di dalam satu disiplin ilmu juga masih bisa kan? Kemarin satu atau banyak? Banyak kan ya? Untuk keterampilannya Disiplin ilmunya, mata pelajarannya. ambil 3 Bu, bahasa Oh Indonesia iya. sama IPS. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di 3D tapi dalam satu disiplin ilmu, tapi berbeda keterampilan juga boleh. Gitu. Karena 3D itu karakteristiknya menggabungkan keterampilan. Gitu ya. Tapi kalau integrated yang menggabungkan materi ya berarti harus pelajarannya yang berbeda-beda gitu. Oh iya Bu, paham. Berarti untuk yang 3D ini sama juga kayak nested ya Bu? Nested. Juga keterampilan. Nested itu yang mana ya? Ibu lupa. Yang waktu itu Bu, Yang benar. kelompok 3 Bu. Oh iya, yang bulat-bulat itu ya. Kalau nested itu ada yang lebih umum dan ada yang lebih khusus ya. Iya Bu. Nah, Terus kalau kenapa? Keterampilannya ada keterampilan berpikir, sosial, sama organizing. Ya, jadi ada yang lebih umum, misalnya yang lebih umumnya itu apa, nanti ada yang lebih khusus gitu ya. Jadi ada yang banyak dipelajarinya, tapi yang lainnya hanya sebagian kecil gitu ya. Kalau 3D itu dia kan gambarnya tuh kayak rantai kan. Iya Bu. Jadi sebenarnya porsinya itu sama kalau di 3D. Yang kita ajarkan itu keterampilannya semuanya sama. Kalau di nested itu ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil kan. Kalau di nested itu gambarnya besar, terus ada lagi yang kecil gitu kan. Iya. Nah, kalau di 3D itu bulat, rantai, bulat gitu ya. Iya Bu, kayak sate. Kayak sate kan ya gitu. Jadi si rantainya ini yang menghubungkan antar keterampilan. Tapi kalau di nested itu kita ngambil satu keterampilan umum, misalnya kalau di matematika keterampilan berhitung, tapi di berhitung juga misalnya sebenarnya intinya operasi hitung, tapi di dalamnya mungkin ada sedikit soal cerita misalnya. Tapi kebanyakan operasi matematika misalnya, tapi ada soal cerita yang perlu kemampuan membaca gitu. Sedikit aja gitu. Jadi ada yang lebih umum, ada yang lebih khusus kalau di nested. Apa tadi? Nested ya? Kalau di 3D semuanya porsinya sama. Iya Bu, jadi paham. Terima kasih Bu. Oke, nah ini kan kurikulum 2013 juga sudah dalam proses mau ini kan penggantian ya. Nah kurikulum baru juga nanti kita harus tahu ini pakai terpaduannya yang mana gitu. Nah kan meskipun belum launching tapi kan sudah banyak disosialisasikan ya kalau memang nanti kembali lagi ke karakteristik masing-masing mata pelajaran. Nah mungkin salah satunya nanti bisa memunculkan keterampilan-keterampilan yang ada dalam mata pelajaran tersebut gitu. Jadi yang dihubungkannya tidak materi lagi misalnya, tapi dihubungkannya keterampilannya gitu, bisa dihubungkan keterampilannya, bahkan nanti bisa dikaitkan dengan yang lain juga keterampilannya bisa juga gitu. Jadi nanti seiring berjalannya waktu, sekarang kan masih kita pakai kalau kita itu perlu menghubungkan satu materi dengan materi yang lainnya ya. Nah, ternyata kan di terpadu itu tidak hanya materi aja yang dihubungkan, ternyata keterampilan juga perlu untuk kita hubungkan gitu. Atau ternyata apalagi ya selain keterampilan itu juga banyak gitu yang harus kita hubungkan. Nah, siapa tahu nanti juga kita bisa memakai salah satu model terpadu, tidak hanya tematik terpadu ya, yang kita nanti akan implementasikan di sekolah. Seperti itu. Oke, nah kalau ini sebetulnya integrated itu yang share itu yang tadi Ibu bilang. Jadi kalau share 2 ini 4 gitu. Biasanya lebih cenderung ke kesamaannya ke sana. Tapi yang lainnya tadi bisa dibedakan dari karakteristik masing-masing.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Edi, ada yang mau ditanyakan? Ada nggak Edi? Apa, Bu? Oh iya, silakan, ada yang mau ditanyakan? Dampak positif bagi siswa dari pembelajaran tersebut, Bu. Apa dampak positif bagi siswa? Yang didapatkan gitu, yang didapatkan oleh siswa dari pembelajaran tersebut, Bu. Metode pembelajaran tersebut. Oke. Oke, kayaknya ini dijawabnya kelompok 8 aja ya. Ya, Bu. Ya, oke. Silakan Devi. Kata-katanya udah bagus. Apa yang dimaksud? Bukan ya. Apa dampak positif gitu dari pembelajaran tadi katanya. Atau sekalian ditambahin apa dampak positif dan negatif. Nah, itu bisa jadi soal UAS berarti ya. Silakan kelompok 8. Halo, bisa langsung dijawab? Kayaknya itu cukup mudah untuk dijawab. Gimana Priska, Tarisa, Natasha, Devi? Yang tadi ya Bu, benefit yang didapat oleh siswa tadi udah disebutin di PPT, ada kekurangannya sama kelebihannya. Nah, ini dampak positifnya itu kalau siswa melaksanakan pembelajaran terpadu, mungkin gitu, dirangkum aja dampaknya apa. Kalau siswa melaksanakan pembelajaran menggunakan pembelajaran terpadu gitu ya, Edi ya? Ya, Bu. Nah, silakan Devi. Atau Friska, Tarisa, dan Natasha bisa menjawab? Kan sudah ada, tinggal dirangkum aja. Ternyata susah ya pertanyaannya. Bentar Bu, ini di laptop Devi mah nge-lag. Bentar Bu. Oke. Friska, Tarisa, sama Natasha gimana? Natasha nggak ada ya kayaknya sinyalnya. Bu, ada Bu. Ada, silakan Natasha. Halo. Friska, Tarisa, Natasha, gimana? Bisa dipahami nggak maksud pertanyaannya? Jadi Bu, buat si dampak positifnya tuh buat si siswanya gitu. Iya. Bentar Bu.
Oke, tadi kan ada kelebihan, kelemahan. Berarti kan dari kelebihan itu bisa membuat siswa seperti apa kan? Nah, seperti apa itu kan ada yang positif, ada yang negatif juga kan? Nah, itu bagaimana? Kalau untuk dampak positifnya mah bisa memperkaya siswa akan ilmu pengetahuan melalui model pembelajaran integrated, terus bisa juga memotivasi siswa, bisa juga memberikan perhatian pada berbagai bidang yang penting dalam satu pembelajaran. Tipe ini juga dampak positifnya itu tidak memerlukan penambahan waktu sehingga tercapai pembelajaran yang efisiensi dan efektivitas. Oke, jawaban Tarisa itu ya. Oke, yang lainnya boleh menambahkan? Ya, seperti itu. Tapi boleh ditambahkan, Rizka, ada? Tapi kalian memahami kan kalau integrated ini tuh ada kelebihannya kan? Iya, Bu. Nah, si kelebihan itu tuh dampak buat siswa seperti apa? Tadi kan kata Tarisa dapat ya jelas ya menambah ilmu pengetahuan karena memang tidak integratif juga semuanya menambah ilmu pengetahuan. Terus apa tadi? Ya, silakan ada yang mau ditambahkan? Natasha tadi mau menambahkan? Jadi siswa lebih termotivasi gitu, Bu. Siswa lebih termotivasi karena kalau tidak terpadu berarti tidak termotivasi. Termotivasi. Jadi kelebihannya apa? Siswa lebih termotivasi karena misalnya apa? Izin menambahkannya Bu, mungkin dari Natasha tadi memotivasikan dalam belajar. Nah, jadi si kelebihan model pembelajaran integrated ini, jadi kan misalnya tadi ada penggabungan antara pelajaran A dan B. Nah, jadi kita misalnya ada ide-ide penemuan lainnya. Nah, di dalam satu pelajaran dapat menyangkut banyak dimensi sehingga siswanya dapat mempelajari semakin diperkaya gitu dan diperkembangkan gitu. Jadi satu penemuan bisa dikembangkan dengan hal yang lainnya. Seperti itu, Bu. Terus kalau misalnya dari kekurangannya sendiri itu, jadi kan tadi digabungkan nih dari pembelajaran A dan B. Tapi di sini juga kekurangan dari metode pembelajaran integrated ini memerlukan tim gitu, Bu, dalam antar bidang studinya gitu. Jadi nggak bisa sendiri seperti itu, Bu. Oke, betul ya. Friska ada yang mau menambahkan? Ada yang menambahkan? Ada yang mau ditambahkan? Mungkin dari dampak negatifnya, Bu, untuk siswa kan karena ini terpadu jadi siswanya mungkin rada bingung gitu. Ini rada bingung ini dampak maksudnya ini tuh dari pelajaran yang mana gitu yang di iniin apa sih namanya? Yang didapat gitu tadi belajar apa terus yang kayak apa yang mencuci tangan dan membuat kalimat itu tadi yang bahasa Indonesia dan mempraktekannya itu jadi kayak rada bingung gitu kok ini disamain gitu jadi satu gitu. Oke. Jadi bingung mata pelajarannya gitu maksudnya? Iya, Bu. Bingung mata pelajarannya karena kalau
digabungkan jadi tidak dijelaskan gitu. Ini di sini tidak ada pemisahan gitu. Oke. Oke, dia. Jadi tadi dari Devi, Natasha, Rizka, sama Tarisa, dampak positif. Tadi siswa mendapatkan ilmu, terus lebih termotivasi, mungkin motivasinya lebih karena keterkaitan materi satu dengan yang lainnya ya, positifnya. Terus negatifnya tadi karena memang ini menggabungkan antar disiplin ilmu, jadinya perlu bukan koordinasi ya, minimal sama bidang studi yang lain. Terus kalau kalian kan misalnya kalau di SD ya sebetulnya tidak masalah karena memang kalian guru kelas juga, jadi bisa menggabungkan itu ya. Terus karena tadi digabung, mungkin esensi dari masing-masing mata pelajaran kurang terlihat gitu. Nah, tapi yang paling intinya ini kan integrated itu kita melihat dari bentar ya, maaf. Jadi intinya dampak positif kan keterpaduan itu atau integrated itu kita melihat satu titik gitu ya atau satu poin di mana kita melihatnya dari berbagai sudut pandang atau ada keterkaitan materi dari berbagai mata pelajaran tersebut. Nah, keterkaitan itu sebetulnya identik dengan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hal pertama yang membuat mereka lebih termotivasi mungkin itu karena mereka mengembangkan kemampuan yang mereka pelajari di kelas dalam kehidupan sehari-hari gitu, atau dampak positifnya siswa dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari karena memang dalam pembelajaran sudah dirancang seperti itu. Jadi dikembangkan keterampilannya itu sesuai dengan keadaan situasi nyata di kehidupan sehari-hari, atau materi-materi yang memang dipelajari di terpadu ini, di integrated ini, itu materi yang memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya yang tadi cuci tangan gitu ya. Ketika mereka sudah diajarkan di sekolah mengenai cuci tangan tadi, mereka bisa langsung mengaplikasikannya di dalam kegiatan sehari-hari di rumah misalnya. Itu kan positif ya, dampak positif ya. Jadi bermanfaat apa yang dipelajari di kelas langsung diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Makanya itu salah satu kelebihan dan juga dampak positif untuk siswa dalam mempelajari model terpadu integrated ini. Begitu ya Edi. Ada yang mau ditanyakan lagi Edi? Atau ada tambahan Edi? Cukup Bu. Cukup. Jadi intinya apa ya Edi? Intinya manfaatnya, dampak positifnya Bu sangat banyak, maupun di segi dalam hal pembelajaran juga kan banyak yang bisa terpelajari gitu kan ada campurannya. Terus di keseharian juga kan yang tadi dijelaskan oleh rekan gitu seperti itu. Oke Edi, terima kasih. Cukup ya Edi ya jawabannya. Ya, Bu. Cukup. Oke, terima kasih Edi pertanyaannya juga. Oke, yang lain silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Sebetulnya yang paling memang relevan, semuanya relevan sih, tapi karena memang kurikulum 2013 saat ini memakai terpadu, tematik terpadu gitu ya, jadi yang tematik dan yang terpadu ini yang dipakai gitu. Yang kalau kalian cari di RPP kurikulum 2013 itu pasti melihat semuanya tematik terpadu, kecuali yang dipisah mata pelajaran ya, tapi untuk kelas bawah itu tematik terpadu semuanya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup? Tidak ada lagi? Oke, kalau cukup silakan disimpulkan dulu ya, Devi, baru setelah disimpulkan baru ditutup aja.
Halo? Iya, Bu, bentar ini. Bentar, Bu, laptopnya panas banget nge-lag. Boleh diwakilkan yang lain? Kalau di terkendala, biar bisa ditutup dan diakhiri aja. Boleh, Bu, mungkin dari Friska aja. Boleh. Kesimpulannya. Baik, kesimpulan pada materi pertemuan kali ini yaitu pembelajaran integrated. Pembelajaran integrated terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran itu sendiri maupun antar mata pelajaran. Penerapan pembelajaran terpadu ini perlu ditetapkan wilayah keterpaduannya. Apakah dalam satu mata pelajaran, multi mata pelajaran, atau antar mata pelajaran, ataupun trans mata pelajaran. Persiapan monitoring, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada model integrated ini dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan keefektifan dan keefisiensiannya. Lalu, setiap model pembelajaran pasti ada keunggulan dan kelemahannya seperti yang sudah dijelaskan tadi di model integrated ini. Untuk mengatasi kelemahan dari sebuah model pembelajaran itu bergantung pada bagaimana guru bisa mengimplementasikan model pembelajaran tersebut dalam bentuk kemasan yang lebih efektif dan efisien. Hasil uji coba sementara menunjukkan bahwa pembelajaran terpadu model integrated dapat diterapkan di sekolah dasar sebagai alternatif pembelajaran dengan keunggulan antara lain yang pertama dapat meningkatkan perolehan hasil belajar, kemudian memotivasi anak, kemudian membuat anak lebih aktif dan kreatif, lalu hubungan guru dengan anak cukup akrab sehingga siswa lebih berani bertanya. Lalu dampak negatifnya adalah tenaga, waktu, biaya, dan keterampilan lainnya, sehingga berpengaruh terhadap model pengaplikasian model terpadu integrated di sekolah dasar. Mungkin sekian dari kelompok kami. Atas kesalahan atau kekurangan kami dalam menyampaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 8. Terima kasih kelompok 8 sudah memaparkan materi, menjawab pertanyaan, dan juga menjelaskan dengan baik. Kelompok 7 kemarin Ibu tidak hadir, jadi Ibu cuma nonton videonya, jadi tidak sempat mengucapkan terima kasih. Berarti Sarah dan teman-teman ya memaparkan materi kelompok 7 itu 3D dan juga kelompok 8 sekarang integrated. Kita akan bertemu 2 pertemuan lagi, berarti nanti immersive dan networked ya, 9 dan 10. Ini alhamdulillah ini kalau libur-libur terus ya, jadi harus diganti. Jadi mudah-mudahan ke depan 2 pertemuan lagi bisa kita lewati dengan baik. Siapkan untuk kelompok 9 dan kelompok 10. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sampai bertemu minggu depan di kelas yang sama, di Zoom yang sama. Kita ketemu lagi jam 12.30 di hari Selasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih juga Terima kasih, Bu.